Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul dari Prodi Sejarah NIM 218720051. Saya akan membahas tentang isi buku ini, Selayang Pandang Dinasti Mamluk, Kelahiran, Kejayaan, Kemunduran, dan Peninggalannya. Dinasti Mamluk atau dikenal juga Mamalik merupakan dinasti Islam yang tumbuh dan berkembang di Mesir pada sekitar abad ke-13. Keunikan dari dinasti ini adalah berasal dari golongan-golongan hamba sahaya atau budak. Mereka Bani Mamalik adalah golongan budak khusus yang dididik secara militer oleh tuan-tuan mereka, sehingga kedudukan lebih tinggi dibandingkan budak biasa yang dilarang memegang senjata oleh tuannya. Nah, raja-raja berasal dari kalangan budak ini disebut Mamalik dan oleh Barat disebut Mamluk. Secara lugawi, kaum Mamalik berarti Ahl atau Ahata, keturunan budak-budak. Kata Mamalik merupakan bentuk jamak dari mamluk dalam bahasa Arab yang artinya yang memiliki. Ada juga yang mengartikan mamluk dengan arti takluk, yaitu budak-budak dari berbagai jenis dan kebangsaan yang membentuk suatu pemerintahannya digarki di suatu negara yang berdekatan. Berdasarkan definisi tersebut, sudah jelas bahwa dinasti Mamluk dibentuk oleh para budak militer yang bersatu membangun sebuah kekuatan baru yang spektakuler. Menurut sejarah kemunculannya, kaum Mamalik muncul di zaman pemerintah dinasti Ayyubiyah. Mengutip Lombard, mereka adalah para budak militer yang dijadikan pengawal Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Itu berarti kaum Mamalik tidak saja pandai dalam berperang dan taktik militer, tapi juga berpengalaman dalam pemerintahannya selama menjadi bagian penting dalam pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Mengenal asal-usul kedatangan Mamluk atau Mamluk ke Mesir, ada 3 versi berbeda. Yang pertama yaitu menyebutkan bahwa pada awalnya kaum Mamalik atau direkrut oleh dinasti Abbasiyah pada sekitar abad ke-9 Masehi. Mereka berasal dari kawasan Kaukasus dan Lautan Hitam. Mayoritas mereka adalah bangsa Turki, terutama dari suku Kipchak. Tujuan utama dinasti Abbasiyah merekrut mereka tidak lain adalah untuk dijadikan pasukan militer. Pada awal perekrutan, kaum Mamalik bukan muslim, namun seiring berjalannya waktu mereka kemudian menjadi muslim dan menjadi tentara terkuat umat Islam di masa itu. Kedatangan mereka ke Mesir yaitu pada abad ke-12. Khalifah dinasti Abbasiyah mengirim Mamalik ke Mesir untuk memperkuat basis dinasti Abbasiyah yang kala itu dijalankan oleh dinasti Ayyubiyah. Ini adalah versi pertama tentang asal-usul dan kedatangan kaum Mamalik ke Mesir. Berbeda dari versi pertama, yang kedua yaitu menyebut kaum Mamalik direkrut pada dinasti Abbasiyah. Versi kedua menyebutkan bahwa mereka adalah tawanan penguasa dinasti Ayyubiyah dan dijadikan budak oleh Salahuddin al-Ayyubiyah. Secara khusus dan disiplin mereka dilatih menjadi tentara untuk kemudian diangkat sebagai pasukan kerajaan dengan kelompok terpisah dari tentara-tentara dinasti Ayyubiyah yang lain. Karena kaum Mamalik sangat loyal terhadap dinasti Ayyubiyah serta memiliki kemampuan militer yang bagus, maka Sultan Malik As-Soli atau Sultan Ayyubiyah menjadikan mereka sebagai pengawal yang tugasnya menjamin kelangsungan kekuasaan sang sultan. Yang ketiga yaitu asal-usul kaum Mamalik berbeda dengan diceritakan pada versi yang pertama dan kedua. Menurut versi yang ketiga yaitu kaum Mamalik adalah budak-budak bangsa Turki dan bangsa Mongol yang dibeli oleh Sultan Malik As-Saleh. Kemudian mereka ditempatkan ke pulau kecil bernama Raudah yang terletak di bantaran sungai Nil. Mereka kemudian dijadikan pelayanan sang sultan setelah melihat loyalitas mereka yang tinggi terhadap kerajaan serta kemahiran dalam berperang dan militer, maka Sultan Malik As-Saleh mengangkat mereka sebagai komandan pasukan dinasti Ayyubiyah. Inilah yang kemudian mengantarkan mereka pada tumpuk kekuasaan di Mesir dengan mendirikan dinasti Mamluk dan dinasti Mamalik. Membentuk kekuatan baru yang spektakuler bernama dinasti Mamluk pada tahun 1250 Masehi. Sejak itu kaum Mamalik naik derajat dari budak militer ke penguasa kerajaan. Masa kekuasaan mereka berlangsung sampai tahun 1500
17 Masehi, setelah akhirnya mereka berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Turki, Utsmani, dan Ottoman. Kaum Mamalik atau Mamaluk terbagi menjadi dua kelompok, yakni Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Keduanya menjadi penguasa dinasti Mamluk secara bergantian. Mamluk Bahri berkuasa dari 1250 sampai 1389 Masehi, sementara Mamluk Burji berkuasa dari 1389 Masehi sampai 1517 Masehi. Yang disebut kaum Mamluk Burji adalah Mamluk Turki dan Mongol, sedangkan Mamluk Burji adalah Mamluk. Selain dari keduanya, Mamluk Bahri adalah Mamluk yang menjadi pengawal setia dan mendapat posisi strategi pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh. Karena itu, tidak heran jika mereka menjadi penguasa pertama dinasti Mamluk menggantikan dinasti Ayyubiyah. Jika melihat data sejarah, awal mula terbentuknya dinasti Mamluk dimulai pada akhir kekhalifahan Ayyubiyah. Sultan Malik As-Saleh Najamuddin Al-Ayyubi melakukan sebuah kebijakan besar yang menjadi bumerang bagi kerajaan di kemudian hari, yaitu pembelian budak dalam jumlah yang sangat besar sepanjang sejarah. Sultan terakhir dinasti Ayyubiyah itu menjadi sebanyak 12.000 budak dan membuatkan mereka sebuah asrama khusus di Pulau Raudoh. Budak-budak itu kemudian disebut Mamalik Bahri. Tidak hanya dibuatkan asrama khusus, para budak itu mendapatkan hak-hak istimewa di masa Sultan Malik As-Saleh. Dengan pemberian hak istimewa itu, nasib dinasti Ayyubiyah di kemudian hari sama dengan nasib dinasti Abbasiyah ketika memberikan posisi penting dan hak istimewa kepada orang-orang Turki, yaitu keruntuhan dinasti. Kaum Mamalik dan Mamluk yang sudah dibekali dengan kemiliteran yang mumpuni serta pengalaman di pemerintahan pada akhirnya merebut kekuasaan dari tangan dinasti Ayyubiyah. Ketika kesempatan datang, itulah asal muasal berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Peluang atau kesempatan merebut kekuasaan terjadi pada tahun 607 Hijriah sampai 1249 Masehi. Pada waktu itu, Sultan Malik As-Saleh terbunuh dalam Perang Salib ke-7 melawan Raja Lausis dari Prancis. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Sya'ban atau 2 November. Saat itu pasukan salib yang notabene adalah orang-orang Kristen berusaha untuk menyerang Kairo. Dalam rangka mempertahankan pusat kerajaan dari serangan pasukan salib, Sultan Malik As-Saleh memimpin pasukan untuk menghadang mereka. Terjadilah sebuah pertempuran yang dinamakan Perang Salib 7. Sultan terakhir Ayyubiyah terbunuh di pertempuran tersebut. Ada satu tokoh wanita bernama Syajara Tudur yang memiliki peranan penting dalam istana kala itu. Ada sumber yang menyebutkan bahwa ia adalah permaisuri Sultan Malik As-Saleh, tetapi sumber lain menyebutkan ia adalah seorang budak wanita. Satu hal yang pasti, ia adalah sosok pemimpin perempuan pertama dalam sejarah Islam yang menjadi ratu dan penguasa yang cukup berpengaruh. Sultan Malik As-Saleh terbunuh. Syajara Tudur kemudian memanggil anak tirinya, yaitu anak Sultan Malik As-Saleh bernama Turansyah, untuk menggantikan ayahnya memimpin melawan pasukan salib. Mendengar kabar pemantian ayahnya dan pemerintah ibu tirinya, Turansyah bergegas ke Mesir membawa pasukan Maliknya yang berasal dari Mesopotamia. Singkat cerita, ia pun berhasil mempertahankan Mesir dari serangan pasukan salib dalam sebuah peperangan yang terjadi di daerah Manchuria. Atas kemenangannya itu, maka tampuk kekuasaan Mesir berpindah ke tangannya. Namun, gejolak di internal kerajaan pun terjadi. Turansyah lebih memilih orang-orang yang berasal dari suku Kurdi untuk ditempatkan di posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini membuat Mamalik Bahri menjadi terancam kedudukannya sebelum mereka menempati posisi-posisi penting di pemerintahan. Di samping itu pula, Turansyah memperlakukan Syajara Tudur dengan tidak baik. Sebuah sumber menyebut ia memperlakukan ibu tirinya layaknya kriminal negara. Syajara Tudur dituduh menggelap harta ayahnya sehingga semua kekayaan disita, perhiasan dilucuti, dan reputasinya direndahkan. Syajara Tudur mencium gelagat tidak baik pada anak tirinya itu, sehingga bergegas mengumpulkan Mamalik untuk mengadakan
Golkar dalam pemberontakan itu Mamalik dipimpin oleh Ayabek dan Baibars yang notaben adalah perwira besar di masa Malik As-Saleh pada tanggal 28 Muharram 648 2 Mei 1250 Masehi. Mereka berhasil menumbangkan kekuasaan Turansyah dan mengangkat Syahjadah Ratu sebagai sultan perempuan, penguasa dinasti yang baru dan merupakan penguasa perempuan pertama dalam sejarah Islam. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Syahjadah Tudur hanya seumuran jagung, yaitu sekitar 80 hari. Sebabnya bukan karena ketidakmampuannya dalam pemimpin, melainkan karena ia adalah orang perempuan. Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad memberi kecaman keras terhadap Mesir, khususnya Syahjadah Tudur, karena dianggap telah melanggar tradisi kekhalifahan di mana perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pemerintahan. Untuk solusi dari kemelut tersebut, Syahjadah Tudur kemudian memutuskan untuk menikah dengan Izzuddin Ayabek At-Turkomun, seorang pemimpin Mamalik terkenal. Setelah menikah, ia menyerahkan kekuasaan kepada suaminya dengan niat ia akan menjadi penguasa sebenarnya dari dinasti Mamluk. Sejak saat itulah dinasti Mamluk secara resmi didirikan dengan sultan pertamanya adalah suami Syahjadah Tudur, yaitu Izzuddin Ayabek. Kemelut di dalam istana dinasti Mamluk tidak selesai sampai di situ, walaupun Syahjadah Tudur berhasil menghindar dari kecaman Khalifah Abbasiyah dengan menyerahkan kekuasaan kepada suaminya, tetapi pada akhirnya muncul kemelut di dalam keluarganya. Selama 267 tahun berkuasa, dinasti Mamluk berhasil mencapai pada masa kejayaannya dengan memperluas wilayah kekuasaannya hingga luar Mesir, sebelum pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh dinasti Utsmaniyah. Dinasti Mamluk telah menguasai sejumlah wilayah yang cukup luas meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang aliran sungai Eufrat. Masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah merupakan masa-masa di mana perang salib kembali terjadi, bahkan perang salib itu menewaskan sultan terakhir Ayyubiyah, Malik As-Saleh. Kemudian ketika dinasti Mamluk berkuasa, dinasti ini berhasil menumpas bersih sisa tentara perang salib dan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Bisa dibilang ini merupakan salah satu prestasi atau keberhasilan dinasti Mamluk dalam mempertahankan kekuasaan Islam, terutama di Mesir dan Suriah dari ancaman orang-orang kafir. Keberhasilan lain dinasti Mamluk dalam mempertahankan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaannya yaitu mempertahankan wilayahnya dari serangan bangsa Mongol. Sejarah mencatat ketika semua wilayah Islam satu persatu berhasil dikuasai oleh bangsa Mongol, maka dinasti Mamluk menjadi satu-satunya dinasti Islam kala itu berhasil mengamankan wilayahnya dari ekspansi Mongol. Puncak dari kejayaan dinasti Mamluk adalah pada masa pemerintahan Sultan Al-Nasir Muhammad. Ia bahkan menduduki posisi politik yang bagus di mata internasional. Ada banyak utusan luar negeri yang ingin berteman atau meminta bantuannya kepada dia. Di antara yang paling dikenang sejarah adalah kemajuan Paus John pada 1327 dan kunjungan Raja Philip dari Prancis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa kejayaan dinasti Mamluk Mesir berada pada masa kekuasaan Mamluk Bahri dari 1250 sampai 1382 Masehi. Adapun masa-masa setelahnya dinasti Mamluk dipimpin oleh Mamalik Burji. Dinasti Mamluk yang masa kekuasaannya terbilang tidak singkat, yaitu 2,5 abad lebih, dipimpin oleh sekitar 5-4 sultan. Namun sayangnya tidak semua sultan Mamluk itu berhasil membawa kemajuan bagi dinasti. Ada periode yang para sultannya dapat membawa kepada kejayaannya, ada periode yang stagnan, dan ada periode yang membawa pada kemunduran hingga kehancuran. Itulah yang dialami oleh semua dinasti termasuk dinasti Mamluk. Sultan yang membawa kejayaan pada dinasti Mamluk yaitu Sultan Baibar dan Qalawun. Ada sultan lainnya disebut berhasil membawa kemajuan signifikan bagi manusia. Bagi dinasti Mamluk, mereka adalah para sultan yang berhasil mempertahankan masa kejayaannya. Peradaban Islam bagian ini menguraikan peran prestasi mereka bagi dinasti Mamluk dan peradaban Islam secara umum.
Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari 1260 sampai 1277. Nama lengkap Sultan Baibar adalah Al-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari. Ia adalah sultan dengan masa kekuasaannya paling lama dibandingkan dengan sultan-sultan lainnya, yaitu 17 tahun. Ia berasal dari Imam Malik Bahri yang naik tahta pada tahun 1260 Masehi menggantikan Saifuddin Qutuz. Ia adalah sultan dinasti Mamluk yang paling berjaya. Sultan Baibar pada awalnya adalah seorang budak dari Turki, sama seperti pendahuluannya Ayabek. Pada usia muda, Baibar dijual dengan harga 800 dirham, namun sayang ia memiliki cacat pada mata birunya sehingga setelah dibeli ia kemudian dikembalikan lagi. Sultan memiliki fisik atau tubuh yang cukup ideal untuk seorang tentara terbaik. Tubuhnya tinggi, tegap, kulitnya agak gelap, dan diperkuat dengan sifat-sifat kesatria, yaitu berani dan energi. Kelebihan lainnya ada pada sosoknya, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan yang sangat baik dibandingkan dengan para memalik lainnya. Menurut sejarahnya, ketika itu pasukan Mongol sudah berhasil menaklukkan Baghdad dan membumi hanguskan peradaban Islam di ibu kota Abbasiyah itu. Lalu Mongol di bawah pemimpin Hulagu Khan mengirim utusan ke Kairo menemui Sultan Qutuz. Utusan itu meminta agar Sultan Mamluk menyerahkan Mesir kepada Mongol, tetapi respon Sultan Qutuz tidak sesuai harapan. Utusan Mongol itu dipanggal kepalanya dan diletakkan di gerbang Bab Juwela Kairo. Pada abad ke-13, bangsa Mongol merupakan kekuatan besar dan kekuatan yang tidak pernah dikalahkan sepanjang sejarah. Ekspansi yang dilakukannya bahkan kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pun berhasil ditaklukkannya. Akan tetapi dalam perang melawan Mamluk yang dikomandoi Baibar ini, untuk pertama kalinya pasukan Mongol menderita kekalahan. Oleh karena itu, para sejarawan menyatakan bahwa perang Ain Jalut merupakan perang paling penting dalam perang Ain Jalut merupakan perang paling penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di Asia Tengah, karena mereka untuk pertama kalinya berhasil dikalahkan dengan telak hingga mampu membalasnya di kemudian hari. Sultan Al-Malik Al-Mansur Saifuddin Qalawun 1279 sampai 1290. Penguasa atau sultan berikutnya membawa kejayaan bagi dinasti Mamluk adalah Sultan Al-Malik Al-Mansur Saifuddin Qalawun. Sultan Qalawun merupakan seorang budak dari Turki. Sama seperti para pendahuluannya, sewaktu muda ia dibawa dari Turki ke Mesir untuk dijual. Sebelum Sultan Qalawun naik tahta dinasti Mamluk dipegang oleh dua putra Baibar secara bergiliran, yaitu Nasiruddin Baraka 1277 sampai 1279 dan Baruddin Salamiyah 1279. Nasiruddin Barakah adalah pemimpin yang suka berfoya-foya. Ketika naik tahta, ia berusia 19 tahun, sedangkan usia Baruddin Salamis ketika naik tahta menggantikan Nasiruddin Barakan adalah 7 tahun. Namun pemerintahan hanya sebentar, kemudian digantikan oleh Qalawun. Sultan Qalawun merupakan satu-satunya penguasa dinasti Mamluk yang keturunannya berlanjut hingga generasi keempat. Sultan Mamluk Bahri terakhir, yaitu Asali Haji, adalah cici Sultan Qalawun. Pada masa kekuasaan Sultan Qalawun, pertempuran antara Mongol dan Mamluk terjadi di sebuah tempat bernama Emesa pada tahun 1280. Latar belakang dari pertempuran tersebut yaitu ancaman duakan Mongol dari Persia terhadap wilayah kekuasaan Qalawun di Suriah. Kala itu pemimpinan pasukan Mongol adalah Abaka 1265 sampai 1281. Ia adalah putra Hulagu Khan. Kekalahan bangsa Mongol di Emesa membawa pada satu hasil mengejutkan bagi dunia Islam, yaitu bangsa Mongol akhirnya masuk Islam.
Tidak berhenti sampai di situ keberhasilan Sultan Qalawun selama berkuasa, ia juga berhasil menjalin dan memperkuat hubungan kerjasama dengan raja-raja lain, di antaranya dengan Golden Horde, Kaisar Bizantium, Republik Genoa, Raja Prancis, Kastil, dan Sisilia. Di masa-masa akhir pemerintahnya, Sultan Qalawun membuat kebijakan yang sangat mengejutkan, yaitu memecat semua orang Kristen yang menjabat di pemerintahannya. Di samping itu, dari segi pembangunan dan arsitektur, Sultan Qalawun membawa dinasti Mamluk dan kejayaannya, yaitu merenovasi benteng-benteng pertahanan, membangun rumah sakit yang tersambung dengan masjid, di sekolah-sekolah di Kairo, membangun sebuah kompleks kuburan bangsawan yang megah dan indah, dan bangun rumah sakit muslim di wilayah kekuasaan. Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun. Sultan Muhammad, walaupun tidak termasuk Sultan Mamluk yang membawa pada kejayaan layaknya Sultan Baibar dan Sultan Qalawun, namun ia merupakan sosok sultan yang memiliki jasa tidak kecil bagi dinasti Mamluk. Catatan tentang dirinya memang tidak sedetail catatan tentang Sultan Baibar, tetapi salah satu menjadi kelebihan dari Sultan Nasir Muhammad yaitu sangat dicintai oleh rakyatnya dan merupakan penguasa yang bijaksana. Sultan Malik Dahir Saifuddin Burkuk 1382 sampai 1389 dan 1390 sampai 1399. Sultan Buruk memang bukan pembawa kejayaan bagi dinasti Mamluk, tetapi sumbangsihnya terhadap ekstensi Kesultanan Mamluk tidak bisa diabaikan. Ia dulunya adalah salah satu budak yang direkrut oleh Sultan Qalawun. Untuk melayani keluarganya, ia naik tahta sebagai Sultan pertama Mamluk Burusi. Sultan Buruk berkuasa selama 2 kali. Periode pertamanya berlangsung dari tahun 1382 sampai 1389 Masehi, dan periode kedua berlangsung dari 1390 sampai 1399 Masehi. Sebelum naik ke tampuk kekuasaan Mamluk, Sultan Burukuk sudah memiliki modal yang cukup karena ia sebelumnya menjadi Atabek, Sultan Haji. Dia kemudian mengkonsolidasikan kekuasaan sehingga benar-benar siap mengambil alih kekuasaan secara resmi dari tangan Sultan Haji. Kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk. Kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk pada masa kejayaannya, yakni terutama di masa pemerintahan Baibar, meliputi segala bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, keagamaan, seni, arsitektur, dan sosial. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Baibar, di Mesir, peradaban Islam yang awalnya berpusat di Baghdad kemudian berpindah ke Mesir sebab Baghdad waktu itu telah dibumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1258. Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan tidak hanya melakukan invasi dan pengampungan, tetapi sekaligus menghancurkan kota Baghdad. Hancurnya kota Baghdad di tangan Baghdad Mongol berpengaruh signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kita tahu Baghdad merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam pada masa itu. Ketika pusat ilmu pengetahuan sudah dihancurkan, tentu hal tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, orang-orang Islam termasuk para ilmuwan yang berhasil lolos dari pembumi hangusan Baghdad oleh Mongol itu melarikan diri untuk mencari perlindungan, dan hanya ada 2 tempat yang waktu itu aman dari bangsa Mongol, yakni Suriah dan Mesir. Kedua tempat itu merupakan wilayah kekuasaan dinasti Mamluk. Dengan berimigrasinya para ilmuwan dari kota Baghdad ke Mesir, maka hal itu sekaligus menandakan peralihan pusat peradaban dari Baghdad ke Mesir. Ilmu pengetahuan yang berkembang di bawah Kesultanan Mamluk Mesir, khususnya pada masa Sultan Baibar, diantaranya astronomi, matematika termasuk trigonometri, kedokteran, dan sejarah. Kemajuan ilmu pengetahuan dinasti Mamluk tidak hanya terjadi pada masa Sultan Baibar, tetapi juga pada masa Sultan Qalawun. Itulah sebab 2 Sultan Mamluk Bahri disebut sebagai membawa kejayaan peradaban Islam di Mesir. Pada masa Qalawun, tepat tahun 1288, sebuah penemuan baru di bidang kedokteran oleh seorang ahli kedokteran bernama Abu Al-Hasan Ali bin
An-Nafis, penemuan baru itu adalah sunsunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Ini menunjukkan bahwa kemajuan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan berhasil dipertahankan oleh dinasti Mamluk dengan Mesir sebagai pusatnya. Kemajuan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga mengalami kemajuan signifikan pada masa dinasti Mamluk, khususnya di era kejayaannya. Hal ini karena masa kejayaan dinasti Mamluk merupakan masa keruntuhan dinasti Abbasiyah pada 1258 Masehi dengan kehancuran Baghdad yang notabene ibu kota dinasti Abbasiyah. Maka jalur perdagangan dari Asia Tengah dan Teluk Persia melewati Baghdad ke barat hampir berhenti. Kejatuhan Baghdad secara otomatis menguntungkan Kairo. Tidak hanya pusat ilmu pengetahuan yang berpindah dari Baghdad ke Kairo, tetapi juga jalur perdagangan kedudukan Kairo yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah dan kota-kota sepanjang pesisir selatan Eropa menjadi sangat penting, dan wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Selain itu, kemajuan ekonomi Mamluk juga ditunjang oleh faktor geografis yang sangat strategis, sehingga menyebabkan ekonomi Mesir mencapai ke puncak kejayaannya. Kesultanan Mamluk dalam melakukan usaha-usaha dagang dengan Eropa, khususnya Italia dan Prancis, juga menjadi salah satu faktor keberhasilan di bidang ekonomi. Faktor lainnya yaitu Gilda Perdagangan Arab Karimi yang berdiri sejak era dinasti Fatimiyah sangat mendukung perekonomian Mesir. Salah satu menjadi sumber penghasilan dinasti Mamluk adalah lewat perdagangan budak. Waktu itu memang menjadi tren memperjualbelikan budak-budak. Adapun budak-budak yang banyak perdagangan itu berasal dari utara, yakni Turki, Circasia. Budak dari dua daerah tersebut adalah terbesar jumlahnya. Peningkatan di bidang penjualan budak ini diimbangi dengan peningkatan di bidang pertanian. Kemajuan di bidang seni arsitektur. Menandai kejayaan dinasti Mamluk adalah sektor pembangunan fisik atau seni arsitektur. Perekonomian dinasti Mamluk yang terbilang sukses merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan fisik di wilayah-wilayah kekuasaannya. Pembangunan fisik ini menjadi bukti bahwa dinasti Mamluk pernah mencapai pada kejayaannya pada masa Sultan Baibar, yang notabene puncak kejayaan dinasti Mamluk banyak didirikan bangunan megah. Salah satunya adalah bangunan masjid. Juga dilakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi. Sultan Qalawun melanjutkan kejayaan Sultan Baibar yang tidak hanya membangun masjid tetapi juga rumah sakit. Sultan Barkuk mendirikan mausoleum dan karnakan atau tempat para sufi mengasingkan diri untuk beribadah. Ciri khas yang dari bangunan arsitektur masa itu adalah bangunan berupa kompleks yang terdiri dari masjid, madrasah, dan pemakaman. Kemajuan di bidang sosial. Pada masa kejayaannya, kehidupan sosial kekhalifahan dinasti Mamluk berada dalam kondisi stabil. Kemajuan yang berhasil dicapai pada masa ini seringkali dibandingkan dengan kemajuan dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Namun demikian, kemajuan pada masa Sultan Baibar tentu tidak dapat menandingi kemajuan yang dicapai oleh Sultan Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Adapun salah satu prestasi atau kemajuan di bidang sosial dicapai pada masa Sultan Baibar yaitu membangun kanal yang menghubungkan Laut Merah dengan Sungai Nil, memperkuat armada laut untuk kepentingan dagang dan pertahanan, serta mengawasi institusi wakaf yang pelaksanaan diserahkan kepada khalifah. Kemajuan di bidang militer. Kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk dalam bidang militer tidak hanya tentang keberhasilan memperluas wilayah kekuasaan dan mempertahankan wilayahnya dari serangan Mongol, tetapi yang lebih penting dari itu adalah pemanfaatan jawatan pos sebagai penyampaian pesan. Pada masa kejayaannya dinasti Mamluk, jawatan pos selain difungsikan sebagai penyampaian pesan juga difungsikan sebagai alat pertahanan. Pada pertengahan abad ke-13 Masehi, ketika bangsa Mongol berhasil menduduki Baghdad, jawatan pos menjalankan fungsinya dengan baik sebagai alat pertahanan dinasti Mamluk, sebab lewat pesan berantai yang dikirimkan oleh jawatan pos melalui sistem sandi, pesan bahwa pesan pasukan Mongol akan menyerang Mesir sudah sampai dari Baghdad ke Mesir hanya dalam waktu 8 jam.
Untuk fungsi pertahanan itu, para insinyur Mamluk membangun menara pengawas di sepanjang rute pos dari Irak hingga Mesir. Di atasan menara pengawas itu selama 24 jam 24 jam para penjaga telah menyiapkan tanda-tanda bahaya jika bahaya mengancam. Jika bahaya mengancam pada siang hari, petugas akan membakar kayu basah dan mengumpulkan asap hitam, sedangkan tidak bahaya pada malam hari, petugas akan membakar kayu kering. Keruntuhan dinasti Mamluk dan faktor penyebabnya. Masa seperti disebutkan di awal, masa kejayaan dinasti Mamluk terjadi pada pemerintahan dua sultan saja, yaitu Sultan Baibar dan Sultan Qalawun. Adapun pada masa-masa selain mereka, kondisi dinasti Mamluk mengalami stagnasi hingga kemunduran. Puncak kemunduran dinasti Mamluk terjadi ketika Mesir menjadi daerah kekuasaan dinasti Utsmaniyah, yaitu setelah Sultan Salim berhasil mengalahkan Tumanbay atau Sultan terakhir Mamluk dalam pertempuran yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1517 Masehi. Saat itu artileri Laskar Utsmani membumi hanguskan pasukan militer Mamalik. Alasan utamanya adalah Sultan Salim ingin merampas Mesir untuk memperluas teritorial negaranya. Faktor-faktor eksternal penyebab kemunduran dinasti Mamluk. Kemunduran hingga keruntuhan dinasti Mamluk diperparah dengan kemunculannya faktor eksternal. Dalam hal ini, kekuatan Turki Utsmani menjadi faktor penyebab keruntuhan dinasti Mamluk. Kebetulan masa-masa kemunduran dinasti Mamluk berbarengan dengan masa-masa kejayaan dinasti Utsmani, sehingga kemajuan yang luar biasa dinasti Utsmani menjadikan mereka sebagai ancaman terbesar dinasti Mamluk. Konflik antara dinasti Utsmani dan dinasti Mamluk mulai memanas pada masa Qaitbay dan Bayazid II. Puncak dari konflik tersebut adalah pada 22 Juni 1517 Masehi. Peperangan pecah di luar kota Kairo antara Sultan Tumanbay dari Mamluk Turki dengan Sultan Salim dan dinasti Utsmaniyah. Peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak dinasti Utsmaniyah. Sejak itu Mesir menjadi wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, kekalahan Timur Bay itu menandakan berakhirnya masa kekuasaan dinasti Mamluk di Mesir.